hanya memberantas korupsi sekarang tanpa KPK. Kasih saya jadi presiden setahun, korupsi hilang dari bumi Indonesia. Ini. Saya tidak perlu KPK. Saya punya kepolisian Republik Indonesia yang 400.000 aparaturnya. Ya. Saya punya jaksa-jaksa yang ratusan ribu jumlahnya. Anda sudah 5 tahun jadi anggota DPR. Saya bukan Apa yang Anda eksekutif. lakukan? Saya satu orang. Saya bukan eksekutif. Angkat saya jadi presiden setahun aja. Anda saya bereskan masalah bersama ini semua. dengan teman-teman di Masalahnya, DPR. Anda tidak mengerti beda antara legislatif dengan eksekutif. Anda anggap legislatif itu kayak presiden. Salah, Bung. Cara berpikir demokrasi Anda nggak Tidak benar. sama sekali. Anda Gitu. Anda punya kewenangan untuk mengawasinya. Anda pernah di Komisi 3. Siapa yang lebih keras dari Anda? Anda belum tentu setelah jadi anggota DPR berani sekeras saya. Saya sudah menjadi anggota DPR, saya keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan syukuran lillah, wassalatu wassalamu ala Muhammad. Bagaimanakah jika ada seorang mengatakan saya akan memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya agar jika saya menjadi presiden? Bagaimana agama menyikapi perkataan seperti itu? Tentu sebagai argumentasi di dalam berdebat, hal itu bisa dijadikan sebagai motivasi terhadap semangat dia di dalam memberantas korupsi. Tetapi jika sampai mengatakan saya akan berantas korupsi bila saya menjadi presiden, ke akar-akarnya saya bersihkan dari tanah air Indonesia. Cukup bagus perkataannya, dan alhamdulillah semua rakyat Indonesia menginginkan hal itu terjadi. Yang jelas jika itu diucapkan menggunakan kata jika, hal itu hanya menjadi semacam hipotesis di dalam pikiran kita, yang tentunya hal itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara nyata, secara real. Terus di dalam landasan agama, bagaimana ucapan yang seperti itu? Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan yang namanya setan. Setan, iblis itu diciptakan untuk menggoda manusia agar supaya manusia itu terjebak di dalam kesesatan dan berada di dalam sifat-sifat yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari sifat sombong, sifat angkuh, sifat saya yang bisa menyelesaikannya sendiri. Dan Nabi Musa alaihissalam atau Nabi Ismail alaihissalam, beliau di dalam Al-Quran diterangkan itu yang diucapkan Nabiullah Ismail alaihissalam. Nabiullah Ismail menggunakan insya Allah ketika dia mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana orang yang menggunakan hipotesis di dalam pikirannya, jika saya menjadi presiden saya akan memberantas korupsi ke akar-akarnya tanpa menggunakan insya Allah? Tentu hal itu tidak sama dengan apa yang diterangkan di dalam Al-Quran, seperti kisahnya Nabiullah Ismail alaihissalam. Terus bahkan itu dikisahkan Ya'juj dan Ma'juj itu bisa menghancurkan benteng yang dibentuk oleh Nabiullah Dzulqarnain. Ada yang mengatakan Nabi Dzulqarnain, dari sebagian ulama beliau adalah salah satu nabi. Karena menggunakan insya Allah benteng ini yang terbuat dari besi dan baja ini akan hancur, dan ternyata hancur beneran pas suatu saat nanti akan menghadapi kiamat. Sebagian dari tandanya kiamat. Kata insya Allah itu penting atau tidak? Ya penting, tetapi sebagai rasa tawakal kita bahwa segala sesuatu itu Allah lah yang mengatur. Apapun yang kita kerjakan, jangan sampai menghilangkan kata insya Allah di dalam hati kita. Kenapa?
Karena terkadang kita mempunyai rencana dan orang lain juga mempunyai rencana yang sama dengan rencana kita. Bahkan rencananya orang lain lebih indah daripada rencana kita, dan persiapan-persiapan mereka lebih bagus daripada persiapan kita. Tetapi dari setiap rencana yang dibuat oleh semua orang, tidak ada rencana yang lebih baik daripada rencana yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena misalnya di beberapa hadis, kullun muyassarul lima khuliqalah. Setiap sesuatu akan dimudahkan, setiap sesuatu yang akan ditakdirkan oleh Allah itu akan dimudahkan jalannya. Setiap hal yang Allah menginginkan kebaikan terhadapnya itu insya Allah dimudahkan. Asalkan di dalam pencapaian hal itu juga disandarkan terhadap kehendak Allah yang menandakan bahwa kemusliman kita benar-benar pasrah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya bukan ingin menggurui ataupun ingin menyalahkan siapapun saja. Yang jelas saya juga punya hipotesis, saya juga punya pikiran di dalam kepala menggunakan kata jika yang itu dikontrol dengan referensi di dalam agama kita. Karena saya agamanya agama Islam. Dan orang yang melakukan seperti itu jika agamanya Islam tentu lebih baik menggunakan insya Allah. Itu lebih baik menggunakan insya Allah, sehingga kesannya kalau menggunakan lafal insya Allah itu tidak terlalu sombong, dan setiap segala sesuatu itu ditakdirkan oleh Allah akan lebih indah. Bukan hanya itu, tentang kehidupan misalnya dalam masalah keluarga, dalam masalah percintaan, kalau segala sesuatu disandarkan terhadap insya Allah, maka hal itu akan lebih indah meskipun tidak sesuai dengan rencana kita, karena kita yakin bahwa rencana Allah yang mengetahui segala isi alam ini lebih indah daripada rencana kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.